Assalamualaikum, Bu Endah. Waalaikumsalam, Bu Walisa. Saya duduk ya, Bu ya. Silakan duduk. Gimana kabarnya, Bu Endah? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana dengan Bu Walisa? Alhamdulillah, saya sendiri juga baik Bu hari ini. Alhamdulillah. Begini Bu Endah, seperti yang kemarin saya bicarakan sama Bu Endah bahwa nanti saya akan mengobservasi pembelajaran yang Ibu Endah lakukan di kelas ya. Nah, oleh karena itu Bu, perlu sekali saya hari ini bincang-bincang sama Ibu, membicarakan hal-hal apa saja yang nanti saya observasi, sehingga nanti ketika diobservasi Bu Endah juga merasa enak, merasa sudah siap seperti itu Bu ya. Siap. Begini Bu, kalau boleh saya tahu nanti yang saya amati untuk kelas berapa dan materi apa Bu? Oh, gini Bu, untuk yang diamati Bu Walisa nanti, saya mengajar kelas 7. Ya, kelas 7 mata pelajaran IPS. Ya. Materinya tentang mengenal lokasi tempat tinggal. Oh begitu Bu ya, nanti pelajaran IPS ya Bu ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran pada materi Ibu Oh iya. apa Bu? Tujuannya adalah ya peserta didik harus mampu mendeskripsikan lokasi tempat tinggal. Yang pertama, yang kedua peserta didik mampu mendeskripsikan wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga peserta didik mampu mendeskripsikan pemahaman lokasi melalui peta. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran Bu ya. Iya. Untuk area pengembangannya sendiri bagaimana Bu? Jadi untuk area pengembangannya adalah kompetensi siswa untuk dapat mendeskripsikan lokasi tempat tinggal, kemudian kondisi astronomis, kondisi geografis, dan kondisi geologis, serta dampaknya bagi wilayah Indonesia. Baik, kalau boleh saya tahu model pembelajarannya seperti apa Bu? Model pembelajarannya kita menggunakan diskusi serta penugasan dan PBL. Ada 3 kurang lebih ya Bu ya. Ya. Lalu bagaimana dengan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan Bu? Seperti apa Bu? Saya sesuai dengan kurikulum Merdeka Bu ya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali Bu Endang. Lalu media pembelajaran yang nanti dipakai Ibu? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan di sini ada buku paket, ya, ada atlas, kemudian ada internet. Gitu. Lalu bagaimana dengan penilaian atau evaluasi yang Ibu lakukan? Jadi penilaian yang saya gunakan nanti ada observasi, ada ujian tulis, ada ujian lisan, kemudian praktek. Baik, kemudian yang terakhir Bu, kira-kira waktunya kapan nih Bu kita bisa bersama saya bisa melakukan observasi pada pembelajaran ini? Jadwal saya hari Rabu. Rabu besok itu ya Bu ya? Tanggal 7. Tanggal 7 Agustus. Baik. Baik Bu, itu tadi hal-hal yang akan saya observasi di pembelajaran untuk besok ya, pelajaran IPS besok. Terima kasih Bu atas waktunya Bu Endang. Ya Bu, sama-sama. Mohon maaf mengganggu tadi waktunya Bu Endang mengajar. Sekarang boleh Bu Endang kembali lagi mengajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, anak-anak silakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya saya absen dulu.
Baiklah anak-anak, minggu lalu ya kita sudah mempelajari tentang silsilah keluarga. Masih ingat? Ada siapa saja dalam keluarga, Nesa? Ayah, ibu, dan anak. Itu disebut keluarga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal lokasi tempat tinggal. Ya, anak-anak. Apa yang dimaksud dengan lokasi? Siapa yang tahu? Apa itu lokasi? Nesa? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Kemudian peta. Siapa yang tahu peta? Ayo Meli. Apa peta Meli? Iya, gambar. Ya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajarannya setelah belajar materi ini ya, saya harap anak-anak mampu mendeskripsikan makna tempat tinggal. Ya. Apa tempat tinggal? Kemudian yang kedua, anak-anak mampu mendeskripsikan wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu mendeskripsikan pemahaman lokasi melalui peta. Baik, sebelum pelajaran saya lanjutkan, anak-anak bisa mengamati video berikut ini. Kalian isi yang belum ada dalam batas kita, batas badan dan batas minimum bisa diisi di kolom komentar itu ya. Baiklah, kita masuk ke materi. Untuk lokasi Indonesia sendiri, sebelum kita masuk ke lokasi Indonesia, jadi lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa saja sih pengertiannya? Untuk lokasi absolut ini merupakan letak yang bersifat tetap, bisa digarisbawahi yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contohnya seperti lokasi absolut, yaitu Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Selanjutnya yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif ini merupakan letak tempat yang dapat berubah ya. Tadi yang tetap sekarang dapat berubah. Kenapa berubah? Karena adanya keadaan di sekitarnya. Jadi contoh, awalnya Kabupaten Tanah termasuk ke dalam provinsi Kalimantan Timur. Tapi saat ini kabupaten ini merupakan di provinsi Kalimantan Utara. Selain itu pula, lokasi relatif memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Jadi jika lokasi ini di Jalan Raya memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena sungai emisi dan gaya polusi udara dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kita simpulkan dapat dikatakan bahwa lokasi ini berkaitan dengan keadaan sekitarnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang kondisi wilayah Indonesia. Jadi untuk kondisi wilayah Indonesia ini terbagi menjadi tiga. Nanti kita tadi sudah disinggung di awal ya, kita sedikit membahas tentang materi wilayahnya Indonesia. Yang kedua kita cari sendiri, yang ketiga nanti kondisi geografis dari Indonesia itu sendiri. Oke, pertama kita masuk ke letak dan luas. Indonesia dilihat dari letak geografisnya. Sebelumnya atau pahami bahwa Indonesia adalah negara luas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.910.232,3
virtual ini. Terowongannya mencapai 6,8 juta kilometer persegi. Ini merupakan data terakhir dari Kementerian Maritim tahun 2019. Letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Jadi, baik informasi dari letak geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara yang terjadi kenyataan di permukaan bumi. Anak-anak, dari video tadi, apa yang sudah kalian amati? Letak geografis Indonesia. Letak daerah 2 Samudra dan 2 Oke, bagus. Benua mana? Australia dan Asia. Terus tapi samudra mana? Samudra dan Pasifik. Pinter. Ya, baik anak-anak. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan pembentukan kelompok diskusi. Ya, jadi nanti kita akan bentuk kelas ini menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Kemudian nanti anak-anak mengerjakan yang sudah ibu siapkan di LKPD berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Vira, Dina, dan Vicky akan mempresentasikan tugas kami. Yang pertama, lokasi fiksi. Demikian tadi ya anak-anak presentasi
presentasi dari masing-masing kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Jadi dari hasil belajar kalian ya hari ini bisa kita simpulkan bahwa lokasi merupakan letak suatu objek di permukaan bumi. Adapun lokasi itu dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Dan tadi anak-anak sudah menggunakan internet untuk melihat lokasi tempat tinggal kalian di wilayah Lamongan. Tepatnya lokasi absolutnya adalah 6 derajat 51 menit 54 detik dan 7 derajat 23 menit 54 detik lintang selatan, dan antara 112 derajat 4 menit 4 detik dan 112 derajat 33 menit 12 detik bujur timur. Itu lokasi absolut wilayah Lamongan, tempat tinggal kita ya. Kemudian lokasi relatifnya berada di Lamongan, merupakan salah satu kabupaten di pantai utara ya. Pantai utara Jawa Timur sebagai kawasan pesisir berupa perbukitan. Di bagian tengah terdapat dataran rendah dan bergelombang, dan sebagian berawan ya. Demikian hasil kesimpulan dari materi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Kemudian kita akhiri materi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian minggu depan kita akan membahas materi tentang pemahaman lokasi melalui peta. Oke, demikian. Terima kasih dan saya akhiri sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Melisa. Assalamualaikum Pak Ustaim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ustaim? Alhamdulillah luar biasa, saya di sini menunaikan tugas untuk memantau bagaimana proses coaching pasca pembelajaran yang Ibu Melisa. Monggo dilakukan. Ya, Bu Endang sehat ya Bu Endang ya? Alhamdulillah. Baik Bu Endang, langsung saja ya. Kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian kemarin saya juga sudah mengobservasi Bu Endang waktu pembelajaran kemarin ya Bu Endang ya. Nah sekarang adalah untuk pasca observasinya Bu Endang ya. Iya. Itu. Bagaimana dengan Bu Endang? Dirasakan Bu Endang? Ini Bu ya, dengan pembelajaran kemarin yang Ibu observasi, saya masih merasa banyak yang kurang dari apa yang sudah saya lakukan kemarin. Baik Bu, jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti Ibu? Jadi saya ingin sharing kembali saya Ya. mengenai pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Kira-kira apa kekurangannya supaya saya bisa melakukan perbaikan dan ada kemajuan. Baik, jadi Bu Endang ingin sharing ya tentang terkait dengan pembelajaran kemarin sehingga ada di peningkatan lagi dulu ya. Gitu. Baik, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bu Endang setelah mengajar kemarin? Saya merasa sangat lega sekali Bu ya, dengan apa yang sudah saya lakukan kemarin. Anak-anak kelihatan sangat antusias dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Kemudian rencana pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin apakah sudah tercapai menurut Ibu? Menurut saya apa yang sudah saya lakukan kemarin sudah tercapai Bu ya, sesuai dengan perencanaan dan sudah memakai berbagai media belajar, misalnya
blogger, atlas, dan semuanya sudah saya lakukan Bu Polisa ya. Sudah sesuai dengan rencanakan Bu ya. Iya, Kemudian dengan alhamdulillah. tujuan pembelajarannya sendiri Bu apa sudah tercapai menurut Ibu? Dengan tujuan pembelajarannya alhamdulillah Bu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemarin di mana anak-anak mampu mendeskripsikan lokasi tempat tinggal, mendeskripsikan wilayah Indonesia, dan mampu mendeskripsikan pemahaman lokasi utamanya melalui peta. Iya. Jadi menurut Bu Endang tujuannya sudah tercapai, kemudian sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan ya. Kemudian bagaimana Bu dengan apa namanya hal-hal apa saja Bu yang Ibu anggap baik yang harus dipertahankan, dan kemudian hal-hal apa yang dirasa masih kurang sehingga perlu diperbaiki. Jadi mungkin dalam penerapan pembelajaran diferensiasi itu perlu sekali untuk saya tingkatkan. Jadi yang harus saya lebih detail lagi dalam melihat kebutuhan murid dan karakteristik mereka, sehingga nanti model pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi Bu Endang ingin memperbaiki ya Bu. Iya. Ya. Baik. Luar biasa sekali Bu Endang. Kira-kira dalam pelaksanaan rencana Bu Endang ini akan melibatkan siapa Bu Endang? Dalam pelaksanaan perencanaan ini saya akan melibatkan rekan sejawat Bu terkait bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian kapan kira-kira Ibu akan mengeksekusi rencana ini? Secepatnya Bu. Baik, begitu Bu ya. Baik, komitmen Ibu dalam melakukan ini Ibu bisa sampaikan? Komitmen saya, Bu Walisa, saya akan belajar lagi terutama mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali Bu Endang. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Kapan-kapan kita bertemu lagi untuk melihat perkembangannya, gitu Bu ya. Iya, terima Baik, kasih. terima kasih Bu Endang atas waktunya, Pak Mustaqim. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Polis ya dari percakapan Rosin sudah luar biasa bagus. Tapi Bu Polis di dalam akhir Ya. belum bisa memberikan semangat pada Bu Enda, yaitu pengukuran di skala gerakannya posisinya itu. Nah, terus terakhirnya kapankah bisa menentukan pertemuan lagi sehingga bisa tahu perkembangan yang dicapai oleh Bu Enda. Yang lainnya sudah luar biasa bagus, tingkat 2 poin itu yang kalau saya lihat, saya amati di dalam proses coaching. Lainnya sudah semua bagus, penyemangatnya artinya siapa-siapa yang bisa membantu itu tadi sudah mengungkapkan media pembelajaran dan lain peta. Itu aja, mohon maaf sehingga nanti Bu Enda bisa tetap semangat dalam pembelajaran, Bu Polis bisa melakukan kerja lagi jika Jajah saya mohon pamit dulu ya karena ada kegiatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.